Jabaruddin, pengurus Masjid Agung Pakungwati atau Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Yang terdahulu juga konon banyaknya. Kalau sejarah itu banyaknya konon katanya Masjid Agung ini dibangun sekitar 1400, ada yang bilang 18, ada yang bilang 20. Tapi yang jelas ini sama Demak itu nggak beda. Masjid Demak yang letak batu pertama di sini dulu, di Masjid Agung. Dulu namanya Pakungwati. Wallahu alam, sekarang katanya Sang Cipta Rasa. Tapi dulu namanya Masjid Pakungwati. Pakungwati itu adalah istri daripada Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, itu kan. Jadi makanya masjidnya juga disebut Masjid Pakungwati. Ini latu pertama di sini dulu, terus ditinggal Bu, dapat setahun bikin masjid Demak. Makanya kalau di Demak, kalau ingin tahun persis, kalau di Demak tahunnya di depan pengimaman ada tahun bulus Bu. Gambar bulus itu tahun Bu. Jadi satu kepala, kaki 4 gitu kan, ekor 1. Perut 1, jadi 140. Nah itu loh diantaranya. Itu sama dengan sini, beda setahun berarti. Kalau letak batu pertama di sini, terus dibangun di Masjid Demak duluan. Di antaranya Bu yang sakral ya, dulu zamannya para wali di sini itu kalau ada azan orang satu Jumat itu meninggal, nggak kuat. Itu yang sakral sekali. Sampai sekarang makanya masih dilaksanakan setiap Jumat azan pertama. Kalau yang di sini karena sunnah wal jamaah biasanya pakai azan 2 kali. Yang satu mengingatkan bahwa itu sudah masuk Jumat. Yang kedua adalah azan untuk mengangkat khotib akan mau berkhotbah. Azan lagi. Itu makanya ahli sunnah pakai azannya 2. Ya. Di sini dulu ada azan orang satu nggak kuat Bu, meninggal. Ada satu lagi meninggal. Akhirnya bagaimana? Akhirnya lah musyawarah para aulia itu, diantaranya ada adiknya Sunan Kalijaga namanya Nyimas Kadilangu berpendapat ya sudah suruh azan aja murid saya orang 7. Setiap habis lohor terus orang 7 itu ada. Ternyata di atas sana Memolo, dulu namanya Memolo ya. Di atas Memolo itu ada namanya bukan pucuk ungun. Ada diantaranya orang-orang yang meracuni gitu loh. Menjangan ulung ya, namanya menjangan ulung. Ada di atas masjid. Tahu-tahu pendapatnya Nyimas Kadilangu itu diturutin, akhirnya azanlah orang 7. Nah, akhirnya hancurlah Memolo itu. Makanya Masjid Agung Sang Cipta Rasa di sini nggak ada memolonya, hancur karena ada menjangan ulung. Wallahu a'lam, menjangan ulung itu orang, apakah racunnya orang, apa orangnya juga ada di situ? Wallahu a'lam. Katanya hancur lah pokoknya.
tiang di sini itu 40 kali 9. Ya, itu kelahiran manusia 9 bulan. Itu diantaranya ya. Kalau tiang-tiangnya ini semuanya segitu hitungannya. Karena ini sudah dicabut, yang tadinya 2 dirobohin 2. Mungkin ada yang keropok itu waktu tahun 1976. Itu ya. Itu diantaranya pintunya juga 9. Ya, 9 itu lubang manusia itu 9, Bu. Ya, kalau dihitung ya hitung aja sendiri. Pokoknya manusia itu adalah pintu. Lubangnya itu dari wujud manusia. Kalau pintu yang kecil, Bu, yang tadi saya masuk itu kecil itu, ya, bataknya itu cuma 20 yang sampai sini, Bu. Sampai 20. Itu aqaid 20. Pokoknya bataknya itu 20. Ya. Itu punya akidah 20. Wujud qidam baqa mukhalafatul khawadisi. Itu filsafatnya itu. Sampai ke atas, Bu, bataknya cuma 50. Itu aqaid juga, aqaid pelajaran agama. Jadi tambahan, Bu, ya. Yang di depan ada ubin keramik, itu zamannya Panderpas. Tiangnya yang persegi 4. Kalau yang asli adalah bulat. Kalau di luar tambahan. Makanya pintunya ada di situ, Bu. Itu langsung. Nah, itu tambahan dari zaman Panderpas. Pintunya tuh dinamain apa? Kalau ini pintunya Syekh Syarif, Bu. Ya, nama pintunya Syekh Syarif. Kalau yang di sini pintunya Sunan Kali, Bu. Sunan Kalijaga. Pintunya 9 itu orang satu-satu semua, Bu. Ini Sunan Giri. Yang sebelah sini. Ada Syekh Ilham Abang. Ada Sunan Kudus di sini, pintunya. Itu kan bilang, konon katanya setiap aulia 9 itu kalau mau datang pintunya masing-masing terbuka. Dan juga masjid ini, Bu, tidak pernah kosong, Bu. 24 jam. Tidak pernah. Ada satu. Jam berapa aja ada. Alhamdulillah. Jam berapa aja ada orang aja di sini. Nggak pernah nggak ada orang. Kalau kayunya terbuat dari apa? Ini kayu jati, Bu. Kayu jati. Berarti atapnya masih asli? Masih asli, Bu. Masih pakai asli. Cuma penopang ini aja yang nggak asli, besi. Cuma mungkin kekhawatirannya. Nah, di sini, Bu, ada tiang namanya tatal, ya. Tatal itu bekas. Itu bikinan Sunan Kalijaga di luar tuh. Ada besinya makanya tuh. Tuh ujung sana tuh, Bu. Di luar. Ditopang dengan besi. Kalau tatal sekarang kecil, Bu, kalau kayu-kayu sekarang. Tapi tatalnya ini ya potoknya tinggi lah. Sama, hampir sama bulatnya. Cuma disambung gitu. Jadi contohnya orang hidup itu harus punya tatal, harus punya bekas, punya amal apa saya nanti. Kalau mimbar itu bikin Sunan Kalijaga, Bu, ya. Kalau ini udah duplikat, Bu. Kalau yang lama itu bikinan Sunan Kalijaga. Yang asli. Ya. Makanya sudah karena ini akhirnya kita bikin duplikat. Bukan salah kaprah, itu orang tabarruk istilahnya. Barangkali dia mendapatkan berkah, bekas bikinan aulia. Jadi akhirnya bekas tangan mereka, orang-orang yang soleh. Mungkin
Itu sumur itu Bu yang membuat nama itu mungkin dari manusia sendiri, orang-orangnya sendiri yang mengatakan wallahu alam ya. Konon katanya dari dulu namanya ada sumur penghidupan istilahnya. Ada sumur kejayaan, biar jaya gitu loh. Ada sumur Bandung, ada ya wallahu alam. Tapi orang kebanyakan di sini Bu kalau cari airnya ya itulah kemanfaatannya tergantung keyakinan dia. Ada yang untuk obat, gitu kan? Ada yang untuk ya segala macam lah. Ada yang untuk tanaman padi dulu dicampurin nanti dibawa ke sana buat sama air obat semprot padi gitu loh. Mudah-mudahan nggak ada hamanya. Itu. Jadi keyakinan dia mereka, yaitu mencari karomah, cari berkah, cari karomahnya para aulia itu. Makanya kalau yang percaya ke karomahnya wali, ya, karena wali itu mencari karomah dari Allah, dari mencari keberkahan dari Allah. Nah, diteruskan oleh muridnya juga akhirnya ya semua orang mengatakan berkah. Konon katanya kalau mau sholat malam di masjid ini ada seorang habaib cerita, Cung, kata orang Cirebon kan gitu ya, Cung, kalau sholat malam di Masjid Agung janganlah di saf awal, barisan awal, barangkali yang punya datang. Masa orang yang mukhlisin, orang semacam aulia ya, kok mau makmum sama kita, makanya dilarang oleh orang. Tapi ya Allah alam Bu, karena apa? Bukan orangnya sudah tidak ada, kok masih cerita begitu. Makanya ada yang bilang aulia Allah itu tidak meninggal. Gitu. Apanya? Ya kalau pakai logika ya amalnya lah. Sampai sekarang buktinya masih kita, ya kan? Menghidupkan orang hidup, orangnya sudah tidak ada Bu. Ya kan? Doanya juga yuhyi wa yumit, yang hidup dan yang mati kita doakan. Terima dan tidak terima, wallahu a'lam. Allah lah yang akan menerima, Allah lah yang tidak akan menerima, kan gitu.